Haikis. Wah, udah lama banget nih gak ketemu Koko Luis. Iya nih, sekarang udah gak kerasa kita udah masuk di tahun yang baru. Oh iya, tahun baru ya kok, tahun 2021. Wah, gila kok, Cici Sarah happy banget kita di tahun yang baru. Semoga kedepannya kita semua jadi lebih baik ya kok. Koko punya harapan gak nih? Pasti punya dong. Pasti punya ya. Nah pasti setiap kita juga punya ya kok. Pasti harus ada harapan di tahun 2021 yang baru ini. Dan harus ada suatu perubahan di tahun yang baru ini juga. Amin. Nah sekarang hari ini ibadah perdana THIKIDS 2021. Ini hari pertama. Hari pertama nih. Hari pertama banget. Iya. Kita ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri ikut memuji Tuhan. Yuk kita coba bangkit berdiri. Kita harus nyanyi lebih semangat ini ya. tahun baru, kita harus nyanyi lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi lagi dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adik kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Bisa-misahin kita ya kok. Gak ada yang memisahkan kita. Kita ini semuanya saudara dan semuanya sahabat. Sekarang kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Semuanya harus lebih bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Happy banget ya kok lihat teman-teman nih pada happy juga nyanyinya. Hari ini Koko happy banget. Koko yakin pasti adik-adik di rumah juga semuanya happy. Pastinya. Nah, sekarang Koko lagi bareng sama Koko Rizky. Halo, halo. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian dulu. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a love. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. Die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up knowing you. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never
forget, never forget. I'll never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan di tahun 2020. Dan kami akan memasuki tahun 2021 Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati Kosuin yang akan membawakan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kakak mau ucapin selamat hari Natal 2020 dan tahun baru 2021. Bagaimana liburan kali ini? Luar biasa ya, mantap. Kakak juga liburan yang luar biasa. Nah, pada hari ini kakak mau kasih tahu kepada adik-adik bahwa pada saat ini kakak akan membawakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Kalau di 2020 kemarin kita telah mengalami satu situasi yang gak mengenakan. Nah, sekarang kita masuk di 2021 dan kita pun juga tidak tahu apa yang terjadi. Nah, kakak mau kasih tema hari ini adalah apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Nah, adik-adik sekarang coba diambil Alkitabnya. Ya, diambil Alkitabnya, kita buka di dalam Matius 14. Ini berbicara mengenai Yesus berjalan di atas air. Tapi kakak mau kasih tahu kepada adik-adik, ada satu hal cerita yang perlu kita perhatikan ya. Karena di tahun 2021 ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dengan nanti bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Ya. Kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kakak bacain cepet nih. Adik-adik juga baca di rumah. Ya, ini cerita sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan berapa? 2 ikan. Pinter ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu. Setelah mereka kasih makan dan sisa berapa? Masih ingat? 12 bakul. Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Jadi murid-muridnya Yesus jalan duluan naik perahu. Tuhan Yesus tinggal. Dan Tuhan Yesus sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi murid-murid Tuhan Yesus naik perahu suruh nyebrang, orang-orang suruh pulang. Berarti tinggal Tuhan Yesus sendiri. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat berikutnya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa? Tiduran? Enggak. Alkitab mencatat berdoa. Nah, seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Sementara perahu murid-muridnya sudah berjalan bermil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Siapa pernah naik perahu dan ketika ada ombak yang besar tentunya perahunya nggak diam, pasti goyang-goyang ya. Kita mulai khawatir, apalagi yang nggak bisa berenang. Ya. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa? Karena murid-muridnya udah jalan duluan naik perahu. Sementara Tuhan Yesus tadi ada di mana? Ada di bukit. Ngapain dia? Berdoa, dan Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya, tetapi tidak naik perahu. Kali ini dia berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Ya, kakak mau ceritain seperti ini. Ketika mereka naik perahu nih, wah angin sakal goyang-goyang, ayo kita dayung perahunya supaya jangan tenggelam. Ini cerita kakak nih ya. Begitu lihat ada yang putih-putih, takut dia. Kenapa? Disangkain siapa? Firman Tuhan mencatat, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, hantu. Wah. Lalu berteriak-teriak karena takut. Coba bayangin, lagi malam-malam, angin kencang di atas perahu, mereka dayung ketakutan. Sementara ada yang putih-putih berjalan di atas air. Mereka berteriak, itu hantu. Padahal itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, ya, kalau itu engkau, suruh aku jalan juga di atas air. Wah. Datanglah ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kakak mau kasih tahu kepada adik-adik, cerita ini sebenarnya ada di sekitar kita. Seringkali kita nggak tahu kalau ada Tuhan yang beserta kita. Tadi kakak kasih tahu di awal bahwa apa yang kita lihat itu yang kita dapat. Kita lihat apa? Kita lihat hantu, maka kita dapatin hantu. Kita lihat Tuhan, maka kita akan dapati apa yang menjadi kepunyaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak pernah tahu di 2021 ini apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang harus kita lihat. Adik-adik adalah orang-orang yang diberkati. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cintai. Itu sebabnya kakak mendukung adik-adik untuk melihat Yesus. Ketika kita mulai merasakan, aduh sekolah makin lama makin susah ya. Saya nggak bisa sekolah begini terus nih, cuma ngelihat monitor. Cuma ngelihat HP. Cuma ngelihat komputer. Saya nggak bisa. Mungkin kita takut. Mungkin kita ada satu pelajaran yang kita tidak bisa. Kita mulai bimbang, kita mulai takut, nggak tahu apa yang terjadi. Kita hanya melihat handphone, kita hanya melihat Black Mirror, orang bilang. Hitam. Kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Lihat Yesus. Itu sebabnya kakak kasih judul firman Tuhan hari ini. Apa yang kau lihat? Itu yang kau dapat. Mari adik-adik, lihat Yesus, pandang Yesus. Tetapi ketika engkau melihat Yesus, coba kita lihat apa yang dilakukan Petrus. Ayat 29, kakak bacakan sekali lagi. Kata Yesus, datanglah. Kan Petrus bilang, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Lalu Petrus berkata apa? Kata Yesus, datanglah. Pertama, Petrus turun dari perahu. Yang kedua, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaan kakak adalah, kalau Petrus bilang, guru kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Tapi dia gak mau turun dari perahu. Kira-kira bisa berjalan di atas air gak? Nggak bisa. Kira-kira bisa mendapat mujizat ya? Nggak bisa. Berarti dia ada take action, ada langkah untuk datang kepada Yesus. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau engkau takut, datang kepada Yesus. Dan engkau harus melangkah. Mungkin kau angkat telepon. Telepon siapa? Mungkin kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Engkau telepon gurumu dan tanya, kakak, aku punya masalah. Aku minta tolong bantuan doa. Mungkin seperti itu. Take actionnya apa? Mungkin kau datang kepada Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, dan kau berdoa. Itu take action. Engkau keluar dari perahumu. Yang ketiga, engkau melangkah dengan iman. Nggak mungkin kakak, sepertinya nggak mungkin saya berdoa buat papa dan mama. Saya nggak mungkin berdoa supaya saya bisa pelajaran matematika. Saya mungkin nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi engkau harus percaya, melangkah dengan iman. Sama seperti Petrus, berjalan di atas air. Tapi ketika dirasakan Petrus angin, ya, apa yang dirasakan? Dia mulai kurang percaya dan gelombang. Mungkin tiupan. Sehingga waktu dia berjalan dia mulai bimbang. Ketika mulai bimbang Alkitab mencatat apa? Dia tenggelam. Tetapi ketika dia tenggelam dia berkata apa? Saya gak bisa berenang, tolong saya. Enggak. Dia berkata apa? Guru, tolong aku. Ya, berteriak, Tuhan tolonglah aku. Berdoa minta tolong kepada Tuhan.
Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Artinya apa? Tuhan menyuruh kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan bimbang, percaya bahwa Tuhan Yesus akan tolong. Engkau akan melihat masa depanmu lebih cerah. Engkau akan melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang engkau alami? Engkau melihat ada sinar yang terang untuk menuntun engkau. Jangan pernah takut. Mari kita berdoa. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di 2021 ini jangan engkau lihat yang lain. Engkau pandang Yesus. Mungkin engkau gak tahu apa yang engkau harus lakukan. Mungkin engkau gak tahu apa yang harus kau rasakan dan engkau pegang. Apa yang engkau lakukan ketika engkau berdoa. Dan engkau percaya dan jangan bimbang. Allah akan memberi direction yang tepat. Memberi jalan, memberi tuntunan kepada adik-adik. Agar engkau diselamatkan. Di 2020 kemarin, pandemik begitu luar biasa dan banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Dan tahun 2021 ini kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi kakak hanya mau kasih tahu kepada adik-adik, pandang Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan kami tidak tahu. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan kami mau berdoa kepadamu. Tuhan izinkan kami melihat Engkau. Tetapi ketika kami melihat Engkau, kami percaya dan kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Aku mau taruh hartaku di surga. Supaya hati saya ada di surga. Supaya hati kami ada di surga. Ketika hati kami ada di surga, maka malaikat surga akan menolong kami yang masih ada tinggal di bumi ini. Tetapi kalau engkau meletakkan hatimu di mainanmu, di pelajaran sekolahmu, di rumahmu, di hartamu, di kegantengan atau kecantikanmu, di situ hatimu berada akan habis lenyap. Tetapi ketika hartamu engkau taruh, Tuhan aku taruh hartaku di surga. Dan Allah melihat itu dan Allah akan memberkatimu. Bahkan Allah akan menjaga hartamu yang ada di muka bumi ini. Mainan kesayanganmu, binatang kesayanganmu, Tuhan bisa ambil dalam waktu sekejap. Tetapi ketika hartamu kau taruh di surga, apa yang kau cintai di bumi ini Tuhan akan pelihara. Tuhan Yesus kami berdoa buat anak-anak di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan tolong biar kami mempunyai iman yang bertumbuh dan kami hanya melihat Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, gak kerasa udah ketemu di tahun 2021. Sudah 1 tahun udah kita lewatin bersama-sama. Saat ini kita mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Saatnya kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kak Candy akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur sepanjang tahun 2020 Tuhan menyertai kami. Tuhan, saat ini kami berada di tahun yang baru, kiranya Tuhan taruh dalam hati kami untuk semakin setia kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap anak-anak yang ada di rumah dan seluruh orang tua tetap Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kids. Tuhan tolong dan sertai untuk kedepannya, kiranya ada sukacita yang baru yang dapat kami terima daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, kiranya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.